Karangjati bukan kota yang ada di peta. Bahkan Google Maps pun cuma kasih jalan lumpur waktu orang coba cari arah ke sana. Kota itu ada di antara dua bukit dan satu hutan lebat yang warga sebut Alas Sirap. Kata orang tui tua, dulu ada kereta yang lewat sana. Tapi sekarang rel Naya sudah karatan dan ditelan ilalang. Semua sepi, tapi ada yang tetap hidup di sana. Atau lebih tepatnya, tidak pernah mati. Cerita ini bermula dari kedatangan seorang guru muda, Pak Dimas, yang baru saja ditugaskan pindah mengajar ke SD Negeri Karangjati ketiga. Umurnya masih 28 tahun, energik, penuh semangat. Dia pikir ini akan jadi pengalaman menyenangkan mengajar di desa yang katanya damai dan penuh alam hijau. Tapi dia belum tahu, damai di Karangjati cuma berlaku siang hari saat mobil pickup yang ditumpanginya berhenti di gapura tua bertuliskan "Selamat datang di Karangjati." Langit sudah mulai jingga, tapi anehnya, begitu ia melangkah masuk ke jalan utama desa, matahari terasa seperti langsung tenggelam. Dalam waktu 1 menit, langit berubah gelap. Langit malam Karangjati seolah punya aturan waktu sendiri. Pak Dimas melihat sekeliling, rumah-rumah tua berdiri berjejer rapi. Tapi semua jendelanya tertutup rapat, seperti tak ingin tahu apa yang ada di luar. Jalan desa sepi, tak ada suara ayam, tak ada jangkrik. Yang terdengar hanya suara langkahnya sendiri dan sesuatu yang terasa berjalan tepat di belakangnya. "Selamat malam, Pak Guru." Sebuah suara perempuan tua terdengar dari balik pintu rumah berwarna abu-abu. Pak Dimas menoleh. Seorang nenek berkebaya kuning pucat berdiri di balik teralis besi. Tersenyum, tapi tidak berkedip. "Selamat malam, Bu. Rumah kepala dusun di mana ya?" tanya Dimas. "Sopan, sudah dijemput tadi. Tapi kalau Bapak belum ikut, ya berarti yang jemput tadi bukan orang." Dimas tertawa kecil, mengira itu lelucon, tapi senyum si nenek tetap lebar. Matanya tetap menatap lurus, dan saat Pak Dimas melangkah pergi, dia menoleh ke belakang rumah itu. Tidak ada, hanya semak liar dan pohon tua yang menggantung, menutupi jalan kecil yang tadi ia lewati. Malam pertama di Karangjati, belum banner-banner dimulai, dan langit malam di sana menyimpan sesuatu yang bahkan mata manusia tidak boleh lihat. Setelah berjalan sekitar 15 menit tanpa tahu arah, akhirnya Pak Dimas melihat cahaya dari lampu minyak di sebuah rumah panggung. Seorang lelaki berkumis, berperawakan tinggi dan kurus, berdiri di beranda. "Pak Dimas ya?" katanya. "Saya Pak Lurah Soekarmo. Maaf kalau agak gelap. Di sini listrik cuma menyala sampai maghrib." Dimas mengangguk, mencoba menyembunyikan rasa aneh yang ia rasakan sejak masuk ke desa. Ada getaran di dadanya, seperti tubuhnya tahu duluan kalau tempat ini tidak biasa. Pak Lurah mengajak Dimas masuk ke rumahnya. Istri beliau, Bu Sumi, menyuguhkan teh panas dan pisang rebus. Hangat, ramah, tapi rumah itu penuh dengan kertas mantra dan janur kuning di setiap sudutnya. "Maaf, Pak, boleh tanya kenapa banyak janur seperti buat selamatan di dalam rumah?" Pak Lurah tertawa kecil, tapi tidak menjawab. Dia hanya bilang, "Nanti malam tidur aja dulu. Besok pagi saya antar ke sekolah. Tapi ingat satu hal ya Pak Guru, jangan buka jendela. Apapun yang terjadi, jangan buka jendela." Dimas merasa kalimat itu aneh, tapi ia hanya mengangguk. Mungkin sekadar kebiasaan.
atau pantangan orang desa, pikirnya. Lagi pula, dia juga sudah lelah. Kamar yang disediakan cukup nyaman, meski agak tua. Ada ranjang kayu, lemari kecil, dan jendela kayu dengan palang besi di luar. Tengah malam, suara ketukan membangunkannya. Tok, 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 Pak Guru, bukain dong. Ini saya, Bu Sumi. Lupa bawain selimutnya. Suara itu lembut, tapi seperti datang dari arah yang salah. Seharusnya suara itu datang dari arah pintu kamar, tapi suara itu datang dari jendela. Tok, tok, Pak Guru, kedinginan. Ya, kasihan. Buka jendelanya ya. Sebentar aja. Dimas berdiri. Ia hampiri jendela, tangannya hampir menyentuh kaitnya. Tapi sebelum dia benar-benar menoreknya, sesuatu bergerak di bawah jendela. Bukan kaki, tapi tangan panjang, kurus, dan kehitaman mencakar kayu jendela dari luar. Dimas mundur. Napasnya memburu. Ia hampir berteriak saat pintu kamarnya diketuk dari arah yang benar. Tok, tok, tok. Pak Dimas, tidak apa-apa. Suara Pak Lurah. Dimas membuka pintu dengan cepat. Pak Lurah berdiri di sana sambil membawa senter tua. Ia langsung berjalan ke jendela dan menaburkan garam di atas ambangnya. Untung belum kebuka. Kalau sampai dibuka, besok pagi kita cuma nemuin kulit kosong. Pagi harinya, suasana Karangjati berubah total. Matahari bersinar cerah. Anak-anak kecil bermain kelereng di depan warung. Dan ibu-ibu menjemur pakaian sambil tertawa-tawa. Tak ada bekas ketakutan semalam. Bahkan Bu Sumi yang kemarin nyaris diketuk oleh versi palsunya, kini menyapa Dimas sambil membawa teh manis. Tidur nyenyak, Pak Dimas? Tanyanya. Dimas tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mengangguk sambil memandangi jendela yang semalam nyaris ia buka. Hari itu, Pak Lurah mengantar Dimas ke SDN Karangjati ketiga. Sekolah itu kecil, bangunannya hanya 3 kelas. 1 kantor guru, dan halaman beralaskan tanah padat. Tapi anak-anaknya ramah. Ada 1 yang paling aktif, namanya Yayan. Kelas 5, pintar, tapi matanya selalu terlihat mengantuk. Pak, kalau malam, jangan keluyuran ya, kata Yayan saat istirahat. Langitnya di sini beda. Bapak bukan orang sini. Nanti bisa ketarik. Ketarik kemana? Tanya Dimas. Yayan menunduk ke atas. Malam berikutnya, Dimas tidur lebih awal. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun. Entah kenapa, kamarnya terasa terang. Cahaya aneh menembus sela-sela jendela seperti bukan dori bulan, tapi dari langit itu sendiri. Lalu terdengar suara pelan dari luar jendela. Pak Dimas. Suara itu seperti suara ibunya. Suara yang sangat ia kenal. Suara yang sudah 5 tahun tidak ia dengar sejak ibunya meninggal karena stroke. Ini ibu, nak. Kamu baik-baik saja di tempat jauh itu? Jantung Dimas berdegup keras. Ini cuma mimpi, gumamnya. Berkeringat, tapi suara itu terus memanggil. Lembut, penuh rindu, dan sangat meyakinkan. Kenapa kamu nggak mau lihat ibu, nak? Masa kamu lupa suara ibu sendiri? Dimas berjalan pelan ke jendela. Tangannya terangkat, tapi sebelum ia menyentuh gorden, ada suara berbisik di telinganya. Suara anak-anak. Bapak, jangan lihat. Kalau lihat, Bapak akan ikut mereka. Dimas menoleh cepat.
tidak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba seluruh kamar bergetar pelan. Angin masuk dari celah lantai kayu, dan sebuah tangan berwarna putih pucat menyusup lewat sela papan menyentuh ujung kakinya. Dimas menjerit, tapi suaranya tak keluar. Seperti ditelan langit malam itu. Pagi harinya, Dimas duduk di beranda rumah Pak Lurah sambil memegang segelas kopi yang sudah dingin. Wajahnya pucat, matanya sayu. Ia tidak tidur semalam. Tangannya masih terasa dingin di tempat tangan putih itu menyentuh. Pak Lurah duduk di sebelahnya, pelan-pelan membakar sebatang rokok linting. "Bapak sudah mulai lihat ya?" tanyanya lirih. Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit yang cerah. Langit itu sama sekali tidak terlihat mengancam di siang hari. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Pak?" bisik Dimas akhirnya. "Saya pikir ini cuma mitos atau cerita warga. Tapi semalam saya hampir buka jendela karena dengar suara ibu saya. Ibu saya sudah meninggal, Pak." Pak Lurah menghela napas dalam. "Langit Karangjati ini bukan langit biasa, Pak Dimas. Di atas kota ini ada langit kedua. Kita nyebutnya langit mati. Isinya bukan awan atau bintang, tapi roh-roh yang tertahan, yang gak bisa lepas dari bumi." Dimas menatap tajam. "Roh tertahan? Ya, dulu ada kejadian besar. Waktu zaman penjajahan, Belanda bikin eksperimen aneh di sini, di Bukit Utara. Katanya, mereka pengen buat kota yang gak pernah siang biar bisa sembunyi dari mata dunia. Tapi eksperimen itu gagal. Langit pecah, dan sejak itu malam di Karangjati. Jadi, hidup Dimas merasa perutnya mual. Semua cerita yang ia dengar perlahan mulai masuk akal. Termasuk kenapa semua warga seperti menyimpan sesuatu. Dan kenapa mereka semua menolak keluar rumah begitu matahari terbenam. Mereka bisa meniru suara, bisa ambil bentuk orang terdekat kita. Tapi yang paling bahaya, mereka bisa masuk lewat mata. Makanya jangan pernah lihat langsung keluar saat mereka datang," lanjut Pak Lurah. "Tapi kenapa saya bisa lihat?" tanya Dimas. Pak Lurah menatapnya lama. "Karena Bapak bukan dari sini, dan mereka selalu cari tubuh baru yang belum terikat oleh aturan tanah ini." Dimas mulai merasa jantungnya berdegup kencang lagi. Apa maksudnya terikat oleh tanah? Pak Lurah mematikan rokoknya. Wajahnya menegang. Yang bisa selamat dari pengaruh langit malam Karangjati cuma mereka yang sudah dikubur setengah. Malam kelima, Dimas mencoba kabur. Ia tidak memberitahu siapapun. Setelah jam 3 sore, diam-diam ia berkemas. Ia menunggu langit mulai gelap, karena satu-satunya jalan keluar dari Karangjati adalah lewat Bukit Sirap. Dan hanya saat malam hari, jalan itu tidak dijaga. Menurut Yayan, kalau siang, hutan itu diam. Tapi kalau malam, dia buka jalan buat yang mau pergi atau yang mau masuk. Dimas tahu ini nekat, tapi dia juga tahu tinggal lebih lama di Karangjati bisa bikin jiwanya hancur. Dia sudah dengar suara ibu, suara mantan pacarnya yang bunuh diri 5 tahun lalu, bahkan suara adiknya yang masih hidup. Semua memanggil dari balik jendela tiap malam. Sekitar jam 6:45 malam, Dimas menyelinap keluar dari rumah Pak Lurah lewat pintu belakang. Jalan desa
sudah gelap total. Tidak ada satupun lampu yang menyala. Warga semua seperti lenyap. Ia berjalan cepat, hanya ditemani senter kecil yang mulai redup. Saat sampai ke ujung jalan, di dekat gapura tua masuk hutan, ia melihat sesuatu berdiri di tengah jalan. Seorang anak kecil rambut panjang, bajunya putih kotor, membelakanginya. "Dek," suara Dimas pelan, "minggir dulu." "Ya," tapi anak itu tidak bergerak. Dimas mendekat, dan tubuh anak itu perlahan membesar, menjadi lebih tinggi, lebih kurus, lehernya memanjang. Bajunya tetap sama, dan saat makhluk itu menoleh, wajahnya wajah Dimas, tapi tanpa mata. Hanya rongga kosong menghitam. Dimas mundur, jatuh, dan dari dalam hutan muncul suara-suara, puluhan, ratusan, bisikan, tertawa kecil, suara langkah kaki, dan napas. Ia bangkit, berlari masuk ke hutan. Senter padam, semua gelap. Langit di atasnya terlihat sangat dekat, seolah bisa dijangkau dengan tangan. Tapi langit itu bukan langit, melainkan permukaan air yang gelap, menggantung terbalik di langit, dan di dalamnya terlihat bayangan tubuh-tubuh manusia yang mengambang. Mereka membuka mata, mereka menatap ke bawah, ke arah Dimas. Lalu dari langit itu, perlahan satu tangan turun, memanjang, meraih Dimas. Menjerit, tapi kali ini bukan karena takut, karena suara ibunya yang benar-benar seperti aslinya berbisik di telinganya. "Nak, kamu gak perlu lari lagi. Di sini kita bisa kumpul lagi untuk selamanya." Dimas tidak ingat bagaimana dia terbangun. Tubuhnya basah oleh embun dingin. Ia terbaring di tengah kebun bambu, tidak jauh dari bukit. Sekelilingnya hanya sunyi dan bau tanah yang lembab. Di atasnya, langit sudah terang, tapi bukan cahaya pagi. Cahaya itu terlalu pucat, seperti datang dari sesuatu yang tidak seharusnya bersinar. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya berat, seperti ada ribuan benang tak terlihat yang menahan gerakannya. Dan di depan matanya berdiri anak-anak Karangjati, termasuk Yayan. Tapi mata mereka kini hitam semua, tidak berkedip. Mereka berdiri membentuk lingkaran, menatapnya. "Sudah waktunya, Pak Guru," kata Yayan dengan suara datar. "Langit butuh penukar." "Penukar?" Dimas berbisik. "Apa maksud kalian?" Pak Lurah muncul dari balik semak. Wajahnya tua dan letih. Tidak ada lagi senyum ramah. "Setiap 7 tahun, langit butuh tubuh baru. Orang dari luar, seseorang yang bisa melihat dan mendengar, karena hanya mereka yang bisa membuka pintu." Dimas berguncang. "Kalian semua tahu tentang ini. Kalian biarkan ini terus terjadi?" Pak Lurah menunduk. "Kalau tidak, kita semua akan ditarik satu persatu. Lebih baik satu orang daripada satu kota." Mereka membawa Dimas ke tengah lapangan batu. Di sana, sebuah lubang terbuka, dalam, hitam, seperti tidak berujung. Dimas meronta. "Kalian tidak bisa lakukan ini. Saya bukan tumbal. Saya bukan." Tapi dari lubang itu, udara panas naik, dan bisikan ribuan suara mulai memenuhi malam. "Kaumumu sudah dibuka. Kaumumu yang pertama melihat. Kaumumu adalah pintu." Tiba-tiba tubuh Dimas melayang. Kepalanya menengadah. Dari langit, air hitam turun perlahan, bukan hujan, tapi cairan seperti tinta, dan menyelimuti tubuhnya. Ia menjerit, tapi tidak ada suara. Hanya tatapan kosong dari warga-warga Karangjati yang sudah tidak punya rasa takut. Dan ketika cairan itu menyatu dengan tanah, langit menjadi kembali normal. Langit biru,
Biasa, keesokan harinya, warga kembali ke aktivitas, anak-anak bermain, sekolah berjalan. Tidak ada yang bertanya tentang Pak Dimas. Di papan tulis SDN Karangjati 3, tertulis besar-besar, "Selamat datang guru baru, Bu Fitri, 28 tahun." Dan di malam berikutnya, langit Karangjati kembali berubah. Tapi kali ini, jika kau menatap cukup lama ke arah bintang, kau bisa lihat wajah Dimas melayang, diam dalam langit yang tidak pernah tidur.